Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Redi Sofyadi. Channel saya ini akan berbagi berbagai macam hal, diantaranya tutorial, kemudian unboxing, atau problem solving, dan yang lain-lainnya. Adapun kali ini saya akan membagikan kisi-kisi dari uji kompetensi operator komputer yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau LSP BNSP. Dalam uji kompetensi operator komputer ada 6 kisi-kisi. Yang pertama, kisi-kisinya menerapkan teknik pemecahan masalah untuk kerusakan IT rutin. Kemudian yang kedua, menggunakan sistem operasi. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar. Yang kelima, menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat dasar, tingkat lanjut, Yang keenam, memastikan keamanan informasi pengguna. Ini yang poin 3, 4, 5 saya berikan tambahan. Perangkat lunak pengolah kata biasanya kita menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang kedua, perangkat lunak presentasi ini PowerPoint. Yang ketiga, perangkat lunak lembar kerja kita biasa menggunakan Excel ya. Kita lanjutkan untuk sub dari kisi-kisi yang pertama, menerapkan teknik pemecahan masalah untuk kerusakan IT rutin. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan teknik pemecahan masalah dalam kerusakan IT. Elemen kompetensinya yang pertama, mengidentifikasi masalah rutin. Kriteria unjuk kerjanya 1.1 area perangkat keras, perangkat lunak, pengguna atau masalah prosedural kepada orang yang tepat dalam organisasi diidentifikasi. 1.2 masalah yang akan diselidiki, ditentukan, dan ditetapkan. Masalahnya apa begitu ya. 1.3 kondisi saat ini dari perangkat keras, perangkat lunak, hardware atau software, atau masalah yang terjadi diidentifikasi dan didokumentasikan. Adapun elemen kompetensi yang kedua, mencari solusi untuk masalah rutin. Kriteria unjuk kerjanya 2.1 solusi potensial untuk mengatasi masalah diidentifikasi. 2.2 dokumentasi dikembangkan, diberikan peringkat dan rekomendasi diberikan tentang kemungkinan solusi kepada orang-orang yang tepat untuk diambil keputusan. Yang ketiga, merekomendasikan solusi untuk menyelesaikan masalah. 3.1 rencana dibuat untuk mengimplementasikan solusi. 3.2 evaluasi dilakukan dari hasil solusi yang diimplementasikan. 3.3 dokumentasi dibuat dari solusi yang direkomendasikan dan diberikan kepada pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Kemudian, sub dari kisi-kisi yang kedua yaitu menggunakan sistem operasi. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem operasi pada perangkat komputer dalam kondisi normal. Adapun elemen kompetensi yang pertama, mengenali perintah dan GUI, Windows, menu, icon, kursor yang berasosiasi dengannya. Kriteria unjuk kerja 1.1 perintah-perintah sederhana diidentifikasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 1.2 objek pengacu yang bersesuaian dengan perintah-perintah sistem dikenali sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 1.3 fungsi-fungsi tombol-tombol minimize, maximize, restore, dan close digunakan pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Poin 2,
mengelola folder, file, dan control panel. Control panel, mohon maaf. 2.1 folder dan file dikelola sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 2.2 informasi dan atribut tentang folder seperti nama, ukuran, hak akses ditampilkan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 2.3 atribut suatu folder atau file diubah sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 2.4 pengaturan sederhana dilakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. Kita lanjut pada sub dari kisi-kisi yang ketiga, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Kita biasa menggunakan dengan Microsoft Word. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penggunaan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar untuk perangkat komputer pada kondisi normal, sesuai dengan petunjuk penggunaan. Adapun elemen kompetensinya, yang pertama membuat dokumen. Kriteria unjuk kerjanya, aplikasi pengolah kata dibuka. 1.2 dokumentasi dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3 dokumentasi disimpan ke direktori. 1.4 dokumen yang tersimpan dibuka. Jadi pada kisi-kisi yang ketiga ini kita bisa membuat dokumen, bisa membuka aplikasinya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, bisa disimpan, dan bisa membuka dari dokumen yang telah kita buat. Elemen kompetensi yang kedua, menyesuaikan pengaturan dasar untuk memenuhi tata letak dokumen. Kriteria unjuk kerjanya 2.1, tata letak halaman konversi diatur untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mengatur tata letak, biasa ada margin ke biasanya kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Format font disesuaikan dengan tujuan dokumen. Untuk format formal biasa menggunakan Times New Roman atau Arial atau yang lainnya. 2.3 keselarasan dan jarak baris diubah sesuai persyaratan informasi dokumen. Jadi ini biasanya spasi ya. 2.4 margin disesuaikan dengan tujuan dokumen. Oh, mohon maaf, tadi ada yang salah ya. Tata letak ini bukannya, maksudnya bukan margin. Margin ada lagi, beda lagi. 3. Kita lanjut untuk poin yang ketiga, mengatur dokumen. 3.1 fitur pemformatan, mohon maaf, dan gaya sesuai kebutuhan pengguna digunakan. 3.2 teks dari area lain disalin ke dalam dokumen atau dari dokumen lain yang aktif. Jadi ini menyalin dari dokumen lain ya. 3.3 halaman dokumen disisipkan sesuai kebutuhan pengguna. Halaman, jadi penomoran halaman. 3.4 header dan footer ini catatan kaki ya dan kepala. Footer catatan kaki dibuat sesuai kebutuhan dokumen. Biasanya penjelasan-penjelasan dari kata-kata atau membuat satu penjelasan dari informasi yang kita berikan dalam dokumen. 3.5 dokumen disimpan dalam berbagai tipe berkas. Bisa digunakan, bisa disimpan dalam bentuk yang lainnya, Word atau PDF atau RTF atau yang lainnya. Membuat tabel. 4.1 tabel standar disisipkan ke dalam dokumen.
4.2 sel untuk memenuhi persyaratan informasi diubah. 4.3 kolom dan baris dimodifikasi. 4.4 menu pemformatan digunakan sesuai dengan persyaratan kebutuhan pengguna. Poin kelima, menambahkan gambar. 5.1 gambar yang sesuai dimasukkan ke dalam dokumen. Contoh misalnya di dalam kurikulum vitae biasanya kita menyimpan atau menyisipkan pas foto ya. Atau di dalam soal kita membubuhkan atau memasukkan gambar yang dibutuhkan sesuai dengan soalnya begitu ya. Kita lanjut ke poin 5.2. Ukuran dan posisi gambar diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Gambar yang kita simpan tidak kita simpan begitu saja, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pas foto biasanya ukurnya sekian, 3/4 atau 2/3, disesuaikanlah dengan kebutuhan. Kita lanjut ke poin 6, mencetak dokumen. 6.1 dokumen dalam modus pratinjau cetak ditampilkan. Ini biasanya preview ya di dalam dokumen sebelum kita mencetak. 6.2 pengaturan cetak dasar dipilih. Kita biasanya dihadapkan dengan pilihan hidup bukan. Pilihan mencetak formatnya dalam kertas apa, A4 atau F4 atau legal atau yang lainnya begitu. 6.3 dokumen atau bagian dokumen dicetak dari printer. Kita lanjut ke sub dari kisi-kisi berikutnya, menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar. Kita biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Lanjutkan. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar. Adapun elemen kompetensinya, yang pertama mempersiapkan perangkat lunak presentasi. Kriteria unjuk kerjanya, 1.1 perangkat lunak presentasi dipastikan telah terinstalasi dan dapat berjalan normal. Jadi kita sudah meninstall terlebih dahulu software atau perangkat lunak yang akan kita pakai dalam membuat presentasi gitu. 1.2 petunjuk penggunaan perangkat lunak presentasi sudah disediakan. 1.3 perangkat komputer sudah dinyalakan. Ya iyalah, masa nyalain aplikasi tanpa menyalakan komputer atau laptop. Dengan sistem operasi dan persyaratan sesuai dengan manual instalasi. 1.4 perangkat lunak presentasi dijalankannya. Kita bisa menjalankan aplikasi atau perangkat lunak untuk presentasi, contohnya PowerPoint ya. Itu salah satunya. Yang kedua, membuat file presentasi. Kriteria unjuk kerjanya 2.1 menu-menu yang tersediakan beserta shortcutnya dikenali. Biasanya kita men-save atau menyimpan, kemudian copy, Ctrl C atau paste atau paste, Ctrl V gitu ya. Kita lanjut 2.2 fitur-fitur pengolahan file presentasi dapat digunakan seperti create atau new, save, open, save as, insert, edit, dan delete. 2.3 file presentasi dapat disimpan dengan berbagai format standar gitu ya. Biasanya PPT atau PPTX atau yang lainnya. Poin 3, melakukan editing sederhana. 3.1 fitur-fitur editing sederhana digunakan untuk mengolah file presentasi. 3.2 fitur-fitur layout atau tata letak diaplikasikan untuk file presentasi. 3.3 fitur-fitur isian berulang
disetting seperti header, footer, page numbering. Poin 4, menggunakan template presentasi. Jadi ada yang menggunakan template atau file bawaan. Kita hanya mengubah beberapa gitu ya. 4.1 template yang digunakan yang sudah tersedia dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mungkin nanti ada video yang langsung ya kita praktik ke aplikasinya. 4.2 paragraph style digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4.3 font style dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4.4 style dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Poin 5, menggunakan gambar untuk presentasi. 5.1 objek gambar pada dokumen dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna. 5.2 objek gambar dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5.3 objek gambar diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5.4 objek gambar dihapus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oh, contohnya ada yang yang tidak dibutuhkan nih gambarnya, kita hapus gitu ya. Nanti kita perlihatkan. Kita buat lagi video yang lainnya ya, insya Allah. Lanjut ke 5.5, gambar dari file dapat dimasukkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5.6, posisi objek gambar dalam dokumen dipindah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kita lanjut ke mencetak file presentasi. 6.1 file presentasi dicetak sebagai slide dengan berbagai ukuran serta parameter pencetakan. 6.2 fitur-fitur dasar pencetakan dapat digunakan seperti page setup, printer setup, print preview. 7. Menjalankan presentasi. 7.1 file presentasi dijalankan secara slideshow. Secara otomatis gitu. 7.2 navigasi dilakukan dari satu slide ke slide lain. Kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya, yaitu mengenai penggunaan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut. Biasa kita menggunakan aplikasi Excel ya, Microsoft Excel. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan perangkat lunak lembar kerja tingkat lanjut pada perangkat komputer pada kondisi normal sesuai dengan petunjuk penggunaan atau user manual. Elemen kompetensi yang pertama, mengidentifikasi sel yang akan diolah. Kriteria unjuk kerjanya, 1.1, sel dan sel range dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.2, kesalahan pemilihan sel dan sel range diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Menggunakan formula pada lembar kerja. Adapun kriteria unjuk kerjanya, 2.1, fungsi formula diimplementasikan sesuai dengan kriteria. 2.2, formula yang salah atau error diperbaiki sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Menggunakan fungsi. Area unjuk kerjanya, fungsi-fungsi built-in yang tersedia pada aplikasi lembar sebar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan fungsi. 3.2, sintaks fungsi diidentifikasi sesuai dengan fungsi yang digunakan. 3.3, fungsi-fungsi tertentu diaplikasikan sesuai dengan fungsi. 3.4, kesalahan penulisan sintaks diperbaiki sesuai dengan ketentuan penulisan sintaks. 4. Menggunakan filter. 4.1, langkah-langkah pengurutan data atau sorting diidentifikasi sesuai dengan kaidahnya. 4.2, pengurutan data dilakukan sesuai dengan sasaran pengurutan. 4.3, filter diaplikasikan sesuai dengan target data yang digunakan. 4.4, autofilter diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pengelompokan kata. Kita lanjut ke poin 5,
menggunakan grafik atau chart. 5.1 jenis-jenis grafik atau chart diidentifikasi sesuai dengan formatnya masing-masing. 5.2 grafik diimplementasikan dalam spreadsheet sesuai dengan data. 5.3 objek dalam grafik diatur sesuai dengan parameter yang diinginkan. 5.4 sumber data diubah sesuai kebutuhan. 5.5 parameter chart ditambahkan sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke poin 6, mengintegrasikan berkas spreadsheet. 6.1 fitur export diimplementasikan sesuai format fitur tersebut. 6.2 fitur import atau insert diimplementasikan sesuai format fitur tersebut. 6.3 berkas atau sheet lainnya diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kita lanjut ke sub dari kisi-kisi berikutnya. Insyaallah. Ini mungkin terakhir ya. Memastikan keamanan informasi pengguna. Deskripsi unitnya. Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan informasi pengguna. Elemen kompetensi yang pertama, mengidentifikasi perangkat lunak bantu untuk memastikan keamanan informal. Kriteria unjuk kerjanya, 1.1 berbagai perangkat lunak untuk keamanan informasi diidentifikasikan sesuai fungsi perlindungannya. 1.2 tingkat keamanan informasi diidentifikasi sesuai kebijakan keamanan informasi organisasi tersebut. Elemen kompetensi yang kedua, melakukan tindakan perlindungan terhadap ancaman. Kriteria unjuk kerjanya 2.1 perangkat lunak untuk keamanan informasi dipilih sesuai dengan tingkat keamanan informasi yang ditentukan. 2.2 konfigurasi perangkat lunak untuk keamanan informasi diaktifkan sesuai dengan tingkat keamanan informasi yang ditentukan. 2.3 perangkat lunak untuk keamanan informasi diperbaharui sesuai dengan informasi dari penyedia perangkat lunak tersebut. 3. Melakukan tindakan penanganan kejadian keamanan informasi. 3.1 insiden keamanan informasi dilaporkan sesuai dengan panduan. 3.2 anomali atau sesuatu yang tidak normal penggunaan komputer dan jaringan dicatat secara lengkap sesuai dengan panduan pada organisasi tersebut. 4. Melakukan tindakan pemulihan keamanan informasi. 4.1 sistem dipulihkan dari backup sesuai dengan ketersediaan backup. 4.2 sistem setelah restore dipastikan sama dengan sistem sebelum insiden. Nah, itu mungkin ya. Kisi-kisi mengenai uji kompetensi operator komputer. Ini tidak dijelaskan secara keseluruhan karena bakalan cukup banyak waktunya. Mungkin kalau seandainya ada yang meminta atau membutuhkan penjelasan yang lainnya, boleh komen di video berikut ini, di video yang kali ini. Silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi bekal bagi siapapun yang ingin atau akan mengikuti uji kompetensi operator komputer yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Semoga sukses, bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Kalau seandainya bermanfaat, ingin dibagikan, silahkan dengan senang hati untuk dibagikan kepada yang lainnya yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.